It's me again, Glenn Prasetya. Hari ini balik lagi ke YouTube channel Glenn Prasetya dan gue mau sharing mengenai tips fotografi. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share video ini karena setiap minggunya gue akan punya konten baru. Hari ini gue mau ngobrol santai, gue nggak akan sharing praktek yang berat atau tips yang berat, tapi gue mau ngobrol sesuatu yang cukup simpel, tapi mungkin kadang-kadang kita nggak nyadarin ini. Jadi ada 3 hal yang, ini gue temuin ya, 3 hal yang menurut gue bikin kualitas foto lu berkurang atau terlihat kurang bagus lah. Nah ini 3 hal simple, mungkin nggak terlalu penting, nggak terlalu core untuk kita perhatikan, tapi ini bisa bikin kualitas foto lu juga lebih bagus. Yang pertama adalah memotret dengan wide open setiap waktu. Jadi apa itu memotret wide open? Nah, jadi gue mau cerita sedikit bahwa teman-teman pasti suka banget sama foto yang bokeh. Jadi bokeh itu adalah foto menggunakan diafragma yang cukup besar. Usually angkanya kecil ya, jadi kayak misalnya 2,8 atau lebih rendah lagi 1,4, ada yang sampai 1,0 bahkan. Jadi kayak dari 4, 2,8 itu biasanya udah terlihat lebih bokeh dibandingkan bukaan diafragma kecil yang angkanya besar. Kalau kalian memotret dengan f11, f22, f16, itu biasanya antara objek sama backgroundnya akan tetap tajam. Tapi pada saat kita menggunakan bukaan diafragma besar, otomatis akan kepisah karena orangnya tajam, backgroundnya lebih blur atau lebih out of focus. Nah, bokeh ini sometimes memberikan efek yang indah atau lebih indah dari foto kita, menciptakan mood yang lebih cakep lah dari foto kita karena bokeh tersebut, karena kepisah. Ada beberapa bokeh yang melingkar atau bulat-bulat, itu bikin bagus. Untuk memotret tersebut, memang kita harus menggunakan bukaan diafragma besar tadi. Tapi, tidak semua lensa memiliki bukaan diafragma yang cukup besar. Kalau kalian beli lensa kit misalnya, bukaan terbesarnya mostly 4 sampai 5,6. Ini berbeda-beda ya kasusnya ya, karena lensa kit itu variatif banget, brand kamera juga sangat bervariasi. Tapi ini kurang lebih. Kalau kalian mau lebih bokehnya lebih cakep, kalian bisa gunakan lensa yang bukaan diafragmanya 2,8. Nah, ada juga yang sampai 1,4. Otomatis akan lebih bokeh dibandingkan bukaan 4 sampai 5,6 tadi. Tapi, janganlah kamu selalu motret menggunakan bukaan diafragma yang paling besar tadi. Misalnya lensa kamu mentok di 1,4. Kamu motret semuanya, semua objek yang kamu foto dengan 1,4. Pertama, depth of field-nya akan sangat sempit banget. Dalam arti orang yang tajam, telinganya aja udah mulai blur. Nah, kadang-kadang kalau orang agak bergerak dikit, bisa jadi image kamu itu out of focus jadinya. Nggak tajam di matanya, tapi tajam di telinganya. Itu sering gue rasakan, itu sering gue alamin. Karena gue selalu maksain menggunakan bukaan diafragma yang paling besar dari lensa gue gitu kan. Jadi itu membuat foto kita terlihat blur. Padahal ya karena depth of field-nya sempit banget gitu kan. Selain itu, bukaan diafragma yang terbesar dari lensa kamu sometimes bukanlah memberikan kualitas yang terbaik dari lensa kamu. Jadi let's say gue memotret dengan bukaan paling besar di kamera gue which is 1,4, di lensa gue 1,4, biasanya gue menemukan chromatic aberration. Jadi kayak warnanya itu ada warna lain yang muncul keluar dari garis outlines dari objek yang saya foto. Cobain deh, kadang-kadang ada warna hijau atau warna merah atau kadang-kadang warna biru yang keluar. Mostly paling sering muncul warna merah di image gue. Karena gue menggunakan bukaan diafragma yang paling besar. Ada juga edge softening, jadi pinggirannya lebih blur. Begitu juga dengan vignette. Vignette-nya pasti paling terasa di bukaan yang paling besar tersebut. Which is pinggirannya akan lebih gelap dan lebih soft lah ya. Itu kadang-kadang bisa jadi problem buat foto kita karena kita kepingin yang lebih tajam, yang warnanya bagus. Jadi ada penurunan kualitas hanya karena ada chromatic aberration tersebut, ada warna lain yang muncul, which is bisa kita betulkan sih di post pro, cuman kalau kita zoom kita lihat detailnya pasti agak mengganggu ada warna-warna tersebut. Jadi gue suka alamin tersebut. Tipsnya apa? Tipsnya kalau kita memotret, kita bisa naikin 1 atau 2 stop. Jadi misalnya paling besar di 1,4, mungkin kamu nggak pakai 1,4-nya, kamu pakai 2,8-nya. Dengan cara tersebut, biasanya chromatic aberration-nya akan berhilang, vignette-nya juga akan lebih nggak kelihatan, jadi gambarmu akan terlihat lebih clear, lebih jelas. Selain itu, otomatis depth of field-nya juga akan sedikit lebih luas dibandingkan 1,4 ya, 1,4 sama 2,8 tersebut. Otomatis kita akan mendapatkan objek kita terlihat lebih tajam. Kasus ini pernah gue temukan di lensa gue, tapi menurut gue ini nggak terjadi sama semua lensa. Ada beberapa lensa yang sampai wide open pun
bukaan diafragma paling besar pun, kualitasnya pun masih tetap bagus. Jadi memang harga itu nggak bohong kalau kita beli gear atau beli gadget. Karena ya memang ada kualitas yang berbeda yang dibelikan dari lensanya dan teknologinya. Jadi kasus ini mostly terjadi, tapi nggak selalu karena tergantung dari lensanya juga. Tapi semoga tips ini juga bisa menginspirasi kalian untuk menciptakan kualitas foto yang lebih bagus. Yang kedua adalah posisi tubuh kita pada saat megang kamera. Nah, jadi ini juga sangat mempengaruhi kualitas foto yang kita hasilkan. Kita pengen foto kita tajam, tapi dengan kamera secanggih apapun, dengan objek secakep apapun, kalau foto itu nggak tajam atau blur otomatis kurang bagus ya. Dan itu bisa diakibatkan karena kita megang kameranya salah. Ada getaran yang terjadi pada saat kita motret, mungkin kita memotret dengan slow shutter, dengan pencahayaan yang kurang, dan atau mungkin tubuh kita nggak steady, tangan kita nggak steady pada saat pegang kamera, otomatis ini akan menyebabkan blur. Gue pernah share tips-tips gimana caranya agar foto kita nggak blur, mungkin kalian juga bisa cek nanti. Nah, tapi sekilas gue bahas, ini untuk mengupgrade kualitas image kita agar terlihat tajam dan lebih bagus, salah satunya adalah itu, jadi cara kita megang kamera. Ada teknologi di dalam body kamera yang namanya IBIS atau In-Body Image Stabilization. Ini otomatis akan ngebantu karena akan ada beberapa gerakan yang akan dibantu pada saat kita motret. Kalau bergerak sedikit itu akan kebantu. Tapi itu sedikit, nggak dalam arti kayak gerak banget, segerak apapun tiba-tiba fotonya jadi tajam hanya karena teknologi IBIS tersebut. Nggak bisa, manusianya pun harus nge-support agar kualitas fotonya jadi tajam. Dengan cara ya kita berusaha handheld atau tubuh kita itu tidak melakukan banyak getaran atau banyak goyangan pada saat memotret. Terutama pada saat kita harus menggunakan slow shutter atau bukaan yang cukup besar pun. Salah satu tips dari gue adalah pada saat kita memotret, kita bisa tempelkan siku kita pada saat pegang kamera ya, menempel pada area tubuh kita seperti perut misalnya. Ya otomatis perut paling deket ya. Dengan cara seperti itu, ini akan mengurangin getaran dibandingkan kalian langsung nggak nempel apapun, otomatis akan lebih unsteady. Tapi pada saat kita tempelkan ke tubuh, itu akan memberikan less movement di handheld kita. Kita juga bisa senderkan tubuh kita sama tembok atau sama objek lain di sebelah kita, tapi jangan bersandar sama mantan. Dan kemudian kalian bisa memotret dengan tangan kanan untuk semua button dan joysticknya, tapi tangan kiri usahakanlah memegang lensa, terutama kalau kalian pegang lensa yang cukup panjang. Ini pegang dari bawah lensanya, ini akan memberikan genggaman yang lebih steady lah. Dan yang penting tadi ini sih, lengan kita menumpuk pada tubuh. Ini akan mengurangi getaran. Hal lain, kalian juga bisa memotret menggunakan tripod. Otomatis ini akan sangat steady, akan sangat aman ketika kita harus menggunakan slow shutter. Selanjutnya ada tips yang menurut gue cukup ciamik. Ada suatu rumus yang pernah gue bagikan sebelumnya, yaitu shutter speed kita 2 kali lipat, angkanya 1/nya itu 2 kali lipat dibandingkan focal length dari lensa kita. Bayangkan kalian memotret dengan lensa 50 mm, berarti kaliin 2 itu 100, berarti shutter speed yang kalian harus gunakan adalah 1/100. Jadi kalau kalian memotret di bawah 100, otomatis mostly itu akan lebih blur, sedangkan di atas 100 otomatis akan lebih tajam. Jadi gunakan minimum 100. Misalnya kalian menggunakan lensa 100 mm, berarti lebih tele. Tele itu sedikit getaran aja, itu akan kerasa blur, apalagi kalau kalian menggunakan shutter speed yang lambat. Jadi gunakan shutter speed 1/200 kaliin 2. Jadi rumusnya adalah shutter speed kalian adalah 1/nya kaliin 2 dari focal length. Dengan cara tersebut, ini kita menghasilkan image yang tajam. Hal terakhir yang ingin gue share yang bikin kualitas foto kita berkurang adalah melupakan settingan kamera kita. Jadi penting banget untuk fotografer punya awareness atau selalu ngecek settingan kamera kita. Mode apa yang kita gunakan? Apakah kita udah set dengan benar? Kemudian autofocusnya udah nyala atau belum? Kadang-kadang gue sendiri pribadi sering loh lupa kayak gitu. Jadi kadang-kadang nggak sadar, ya ternyata udah nggak autofocus nih gitu. Karena gue pribadi suka motret dengan autofocus. Itu akan memudahkan gue motret. Tapi sometimes gue lupa set di autofocus setelah melakukan shoot lainnya yang mungkin mengharuskan gue manual, dan gue lupa. Nah itu akan bikin foto gue setelah shoot beberapa kali, ya ternyata out of focus, gue nggak sadar kalau ini autofocusnya nggak gue onin. Itu perlu kita selalu cek. Begitu pula dengan bukaan diafragmanya, mode apa yang kita gunakan, shutter speednya udah bener apa enggak, apakah kalian menerapkan rumus yang saya share sebelumnya misalnya agar kualitasnya nggak blur. Nah, semua ini adalah kewajiban fotografer untuk selalu aware atau selalu cek settingan-settingan kamera kita. Karena kesalahan-kesalahan minor ini bisa bikin kualitas foto kita kurang bagus hanya karena itu. Bahkan sampai misalnya settingan file deh.
format file apa yang kalian pilih atau settingan, misalnya JPEG yang paling besar atau yang paling kecil. Jangan sampai salah karena kita mau nge-deliver sesuatu yang paling bagus. Format apa yang kamu butuhkan, jangan lupa di setting sebelumnya dan make sure you did it right. Nah, intinya kita harus selalu waspada sama settingan kita. Nggak cuma settingan, tapi juga setelah foto. Filenya mau kita save di mana, karena buat fotografer kalau sampai kehilangan file itu adalah sesuatu yang core. Jadi intinya selalu perhatikan apa yang kita lakukan. Kalau kayak gue pribadi, selalu bikin checklist sebelum foto, ngecek filenya, ngecek autofocusnya, ngecek settingannya, modenya. Apalagi kalau gue motret di outdoor dengan yang berubah-ubah, mode auto apa yang gue gunakan. Nah, itu harus gue pertimbangkan dan gue make sure sebelum motret semuanya benar. Oke, itu tadi sedikit tips dari gue, sedikit share mungkin ya, bukan tips tapi sharing dari gue, dari apa yang gue alamin. Semoga ini bisa menginspirasi kalian. Memang kita sebagai fotografer, gue pribadi pun yang udah bertahun-tahun bekerja sebagai seorang profesional fotografer pun masih melakukan kesalahan-kesalahan tersebut tanpa gue sadarin. Gimana caranya? Ya kita selalu cari solusinya. Jadi kalau kita melihat kualitas foto kita kok kayak begini, apa problemnya? Kita cari solusinya dan dari situ kita bisa nemuin bahwa oh ini ada hal-hal yang kita perhatikan sebelum kita memotret agar kita selalu menghasilkan kualitas yang terbaik dari foto kita. Ingat, kita harus selalu terus belajar, mencoba memotret, temukan problem-problem yang kamu hadapin dan cari solusinya. Dengan cara tersebut, kualitas foto kamu akan semakin bagus. That's all from me. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker jika harus beraktivitas di luar, jaga jarak dan cuci tangan. We are all in this together. I'll see you guys in the next video. Bye!